Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Baik, kita masih di dalam penyebutan beberapa fawaid dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahadu wal Wahidu. Dan pertemuan sebelumnya beliau jelaskan bahwa penyebutan nama Al-Ahad atau Al-Wahid dalam Al-Quran itu disebutkan dalam berbagai konteks penyebutan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam menetapkan keesaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika penyebutan bagaimana mengajak manusia ke dalam Islam, dakwah dan Islam. Demikian pula dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan dan kemuliaan kekuasaannya. Allah juga pakai Al-Ahad dalam Al-Quran. Dan selainnya dari beberapa bentuk-bentuk penyebutan faedah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Al-Wahid. Kemudian beliau katakan bahwa yumkinu talkhisu dalalati hadaini ismain fi nuqati taliyah. Mungkin kalau kita sederhanakan, kalau kita talkhis, kalau kita ringkas beberapa faedah penting dalam penyebutan dua nama ini, maka kita simpulkan beberapa poin di bawah ini. Fin nuqat at-taliyah. Nuqat jamak nuqtah. Titik ya, pembahasan. Fin nuqat at-taliyah. Beberapa pembahasan di bawah ini. Beliau sebutkan 8. Ini kalau disimpulkan ya, berarti ini menurut penulis hafizahullah taala. Mungkin lebih dari itu. Ya, sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa kedalaman nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia itu dari hal yang tidak bisa dibatasi. Ya. Karena Nabi SAW manusia yang paling kenal Allah, yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala, juga mengakui. Beliau berkata, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Saya tidak mampu membatasi, membilang pujian kepadamu ya Allah, sebagaimana engkau pujikan dirimu dengannya. Maka seorang hamba ketika membahas satu dari nama Allah, satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya beragam faidah, beragam ilmu yang bisa diambil dari situ. Sangat banyak. Ya, belum dari sisi mutabaqah, tadammun, belum lagi dari sisi iltizam. Dan itu yang lebih luas pembahasannya. Ya, itulah yang dipakai oleh ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ya. Yang para ulama mengatakan Al-Quran ya nabi'ul ilm. Ya, Al-Quran itu adalah mata air ilmu. Nggak ada habisnya kalau dibahas. Ya.
Apalagi terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diringkaskan, disebutkan yang terpentingnya ya dari pembahasan dua nama Allah, Al-Ahad dan Al-Wahid, ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, nafyul masali wan niddi wal kuf'i min jami'il wujuh. Fahuwa tabaraka wa ta'ala al-ahadul ladzi la mathila lah wa la nadhira. Qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dari pembahasan nama Allah Al-Ahad, artinya Esa satu, tidak ada duanya. Paham? Berarti satu-satunya berarti. Ya. Tidak ada yang lain selain Allah. Berarti apa yang kita bisa petik dari pembahasan itu? Apa pembahasan yang kita petik dari makna yang kita pahami dari Al-Ahad atau Al-Wahid? Allah tidak memiliki tandingan. Allah Subhanahu wa taala sendiri satu-satunya yang berhak diibadahi. Berarti yang paling pertama adalah penafian al-masal. Pada kata ahad ya, terdapat penafian kemiripan, kesamaan bagi Allah. Karena kalau ada samaannya berarti dua. Iya kan? Dikatakan masani, masna, dua. Dalam Al-Quran, walaqad atainaka sam'an minal mathani wa Qur'anal azim. Kami berikan kepada Muhammad 7 yang berulang. Surah Al-Fatihah. Ya, berulang. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala la mathila lahu. Tidak ada yang sama dengan Allah, yang sebanding dengan Allah. Kenapa? Allah Ahad. Sekali lagi, kalau ada samanya, miripnya, ya, dikatakan dua. Dikatakan tau'am, tau'aman, kembar. Ya kan? Kalau sama, mirip. Ya, walaupun tidak kembar persis, ya mirip. Itu makhluk. Ya. Bahkan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan makhluk dengan anwa' wasyakal, jenis-jenis, ya, dan ada kemiripannya. Ya. Taib. Syekh Sa'di di dalam muqaddimah Manzumah Qaidul Fiqih apa dia katakan? Alhamdulillahil aliyil arfaqi jamiul asya'i wal mufarriqi. Apa maknanya itu? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha lembut. Lihat bagaimana Allah jamiul asya'i wal mufarriqi. Allah yang mengumpulkan sesuatu, ya, yang berbeda-beda, dikumpulkan dalam satu yang sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda, suku berbeda-beda, bangsa berbeda-beda, bahasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dari itu untuk saling mengenal, terjalin ukhuwah imaniyah. Jelas ya? Taib, itu makhluk. Pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Wal kuf'a, jadi masal, nid, wal kufu sama ya. Bandingan atau lawan.
min jami'il wujuh, dari segala sisi. Karena Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, Al-Ahad, yang Maha Esa, satu, yang tidak ada tandingan dan lawan bagi Allah. Dalam Al-Quran kata Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini penafian dalam bentuk pertanyaan. Namanya istifham ingkari. Apakah kamu tahu, wahai Muhammad, ada untuk Allah samiyya, al-mathal, yang sama dengan Allah? Allah tahu jawabannya, Nabi tidak tahu, tidak ada itu. Ya. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam bentuk pertanyaan yang ditanya Nabi lagi. Ya Muhammad, hal ta'lamu lahu samiyya. Apa kamu tahu ada yang sebanding dengan Allah? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Ya, nama istifham ingkari. Qala ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dari makhluknya. Ini mana al-ahad ya. Makanya ini penafsiran qul huwallahu ahad. Ya. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini juga menjelaskan makna al-ahad. Iya kan? Ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Lihat. Ini kalau bahasa Arab, ya, lihat. Kaf itu serupa. Artinya. Nah, saya mau kasih bingung dulu antum sedikit. Hah? Kaf itu dalam bahasa Arab artinya serupa. Tashbih. Misl artinya serupa juga. Ayat ini bisa tanpa kaf. Laisa misluhu, begitu kalau tanpa kaf. Laisa misluhu syai'. Bisa dipahami? Santri bisa paham ya? Taib. Kalau tidak ada kafnya bisa. Laisa misluhu syai'. Sempurna maknanya, sama maknanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Laisa misluhu syai'. Paham? Tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa datang kaf di situ? Berarti kalau kita terjemahkan, tidak ada yang serupa, yang mirip dengan Allah sedikit pun. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Karena 2 kali penyerupaan di situ. Jelas ya? Antum paham? Misalnya saya katakan ini botol ya. Ini miripnya, anggaplah. Maka saya katakan tidak ada yang mirip dengan miripnya botol ini. Kan 2 kali. Antum paham? Kalau tidak ada kaf berarti tidak ada yang serupa dengan botol ini. Paham? Ketika didatangkan kaf 2 kali, tidak ada yang serupa dengan Allah. Jauhnya itu. Saking tidak adanya itu 2 kali. Paham? Tidak ada sama sekali samanya Allah Subhanahu wa taala. Min jamil wujuh, dari segala sisi. Laisa kamitslihi syai'. Makanya kata para ulama, penekanan itu kaf menguatkan makna keserupaan itu. Tidak ada sama sekali. Menguatkan makna penafian. Menguatkan makna penafian. Allah tetapkan setelah itu, Allah bersihkan dirinya dari keserupaan, penyamaan, kemiripan. Kemudian Allah tetapkan wahwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Berarti pendengaran yang tidak sama yang lain, penglihatan yang tidak sama yang lain. Kenapa? Karena sebelum Allah sebutkan Allah punya sifat mendengar dan melihat, Allah nafikan dulu, Allah tiadakan dulu yang sama dengan Allah. Setelah itu Allah tetapkan sifat untuknya. Berarti yakini sifat yang 2 Allah sebutkan di situ, yakinilah bahwa tidak ada keserupaan dengan makhluk. Karena didahului oleh penafian keserupaan. Berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Tidak ada masalah makhluk mendengar. Tidak ada masalah makhluk melihat.
Tidak menghalangi kita untuk menetapkan pendengaran pada Allah. Iya. Tidak menghalangi kita untuk menetapkan pendengaran pada makhluk juga. Pada Allah juga punya pendengaran. Sebagaimana yang mereka yakini ahlul bidah, orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah. Menghalangi kita untuk mensifatkan Allah punya pendengaran, kita terhalangi. Kenapa? Karena makhluk punya. Kita terhalangi untuk itu, kata mereka. Kenapa terhalangi? Karena mengharuskan. Ini konsekuensi dari mereka sendiri. Mengharuskan sama antara Allah dan makhluk. Sementara Allah tidak punya sama. Jelas? Ya, berarti sudah jatuh ke dalam penyerupan sedari awal. Ya. Padahal kalau kita lihat ayatnya, ada penetapan dan ada penafian. Mereka cuma mengambil penafian. Batilnya mereka menggunakan ayat ini justru untuk menafikan sifat Allah. Laisa hakadha ya sa'du turudul ibil. Kata orang Arab. Bukan begitu wahai Sa'ad cara menarik onta. Apa maksudnya? Bukan begitu caranya memahami Al-Quran ya Sa'ad. Ayat ini justru untuk menetapkan keesaan Allah. Itu pembahasannya. Justru untuk menetapkan kesucian dan kesempurnaan Allah. Hanya Allah datang dalam bentuk penafian. Sudah kita bahas. Untuk menetapkan kesempurnaan hidupnya Allah, Allah datangkan apa? La ta'khudhuhu sinah wala naum. Tidak tidur, tidak ngantuk. Untuk menetapkan kesempurnaan kekuatannya Allah, Allah datangkan dalam bentuk penafian. Lawannya capek. Wa mamassana min lughub. Tidak tersentuh kami dengan capek sedikit pun. Justru kenapa ayat yang bentuknya penafian ini dijadikan untuk menafikan nama Allah dan sifat Allah. Padahal justru penafian ini untuk menetapkan kesempurnaan Allah bahwa dia Allah Esa. Tidak ada lawannya. Makanya dinafikanlah. Iya. Sifat-sifat yang ada pada lawannya. Paham? Yang ada pada lawannya. Yang ada pada makhluknya. Yang ada pada makhluknya. Dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk menetapkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Lebih dikuatkan lagi setelah laisa kamitslihi syai', penetapan ya sifat pendengaran dan penglihatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu makna yang paling utama ya, yang paling agung dari makna al-ahadu wal wahidu. Yang kedua, butlanu takyif. Lihat, Masya Allah, ini dalam sebenarnya ini pembahasannya. Syekh membawa kita lebih berpikir lagi. Tapi kita coba menyebutkan alaqahnya, faidahnya. Dari nama al-ahad dan al-wahid terdapat faidah batilnya takyif. Batilnya membagaimanakan Allah. Bisa dipahami? Takyif itu bentuknya dua. Takyif dari kata kaifa. Kaifa haluka. Kaifa berarti bagaimana kabar. Haluka. Iya. Kaifa berarti bagaimana ya. Berarti takyif adalah membagaimanakan Allah. Dengan bertanya bagaimana tangannya. Bagaimana wajahnya. Bagaimana istiwanya. Bagaimana pendengarannya. Bagaimana penglihatannya. Dan selainnya dari sifat-sifat. Haram. Tidak ada pembagaimanaan. Kedua, takyif bentuknya menghayalkan di dalam zihn. Di dalam pikiran. Tidur-tidur. Begini kayaknya. Haram. Hah? Tidak dia bikin pengangguran mungkin. Hah? Menghayal-menghayal dia. Gimana itu Allah begini kayaknya. Ya. Itu memang kalau tidak ada kegiatan yang seperti itu. Makanya kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Ulama mengatakan ketika mensyarah hadis itu. Ya, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wala wasta'in bila wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, berminta tolonglah kepada Allah, jangan melemah. Ulama menjelaskan, hampir semua ulama, saya baca syarah-syarahnya, hampir semua mengatakan apa? Dari hadits ini terdapat faedah tercelanya menganggur. Maksudnya tercelanya tidak ada kegiatan, kosong. Tidak ada hal yang bermanfaat dia lakukan.
dari hadis itu. Karena Nabi mengatakan ihris. Allah katakan fa idza faragta fansab. Selesai belum amalan pindah lagi. Enggak ada. Ketika Ibnu Umar dipegang pundaknya sama Nabi, qum fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia wahai Ibnu Umar seperti orang yang gharib, orang yang asing, pendatang. Tinggal di tempat beberapa hari tapi mau pergi kembali lagi meninggalkan tempat itu. Itu gharib. Abiru sabil tidak lama, dia hanya berteduh jalan. Dua-duanya bukan penghuni situ. Gharib dia tinggal beberapa saat, abiru sabil numpang lewat. Sama. Setelah itu apa? Tambahan harinya itu dari Ibnu Umar, bukan dari Nabi. Tambahan Ibnu Umar ketika mewasiatkan nasihat itu kepada muridnya, kata Ibnu Umar, fa idza asbahta fala tantazirul masa. Iya kan? Wa idza amsayta fala tantazir sabah. Khuz min sihhatik limarodik wa hayatik limautik. Kata Ibnu Umar, ini pesannya tambahan dari Ibnu Umar kepada muridnya. Kalau dia ya sudah kena hatinya oleh Nabi. Dipegang pundaknya bahkan. Akhadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Wa qala qum fid dunya ka'annaka gharib. Luar biasa itu nasihat. Sambil dipegang pundaknya. Gimana kira-kira Bapak antum ya nasihati. Nah, sampai dipegang. Weh, masuk itu ke dalam. Ini Nabi nih yang pegang. Qum fid dunya ka'annaka gharib. Saking tersentuhnya Ibnu Umar dia tambah itu nasihat. Nasihat Ibnu Umar, kalau kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi. Maksudnya apa? Jangan kosong. Ya. Kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sore. Ya. Itu bentuk takyif. Nah, makanya kalau kosong-kosong seperti itu, setan masuk. Berpikir tentang Allah. Wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'in billah. Kalau syaitan membisikkan bisikan-bisikan, kata Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billah. Minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari nama Allah Al-Ahad, Al-Wahid terdapat batilnya takyif. Kenapa? Lihat. Wa huwa khawdul insan bi aqlihil qasir muhawilan ma'rifata kaifiyati sifati Rabbi subhanahu wa ta'ala muhal. Apa takyif? Khawdul insan. Larutnya seorang manusia dengan akalnya. Larut maksudnya berhari-hari. Ya, makan waktu lama, larut dia terus. Untuk itu, habis waktunya di situ, berpikir. Ya, dengan akalnya yang kurang, biaklil qasir. Untuk apa? Khaut untuk apa khaut? Muhawilan, untuk mencoba, berusaha ma'rifata kaifiyati sifati Rabb, untuk berusaha mengetahui, mengilmui, memastikan kaifiyat bentuk sifat Allahu Jalla wa'ala. Wa hadza muhal, dan ini mustahil bisa. Kan enggak pernah dilihat. Enggak pernah dilihat. Ya. Kenapa? Lihat, baru masuk kaitannya dengan Al-Ahad. Li'anna Rabba subhanah mutawahhidun bisifati kamal. Sifatil kamal mutafarridun binu'util azamati wal jalal. Karena Allah, saya terjemahkan wahid saja dengan tidak ada samanya ya. Karena Allah tidak ada samanya dalam sifat kesempurnaannya. Saya terjemahkan tidak ada samanya kata mutawahid, satu. Supaya langsung nyambung. Paham? Berarti ketika kita tahu Allahu Ahad, sudah percuma kau hayalkan Allahu Ahad. Hayal manusia terbatas pada apa yang dia lihat. Iya kan? Berpikir tentang tangannya Allah misalnya. Mau kemana pikiranmu? Mau kemana itu? Qasir. Pikiran pendek. Terbatas apa yang dia lihat. Sementara Allah tidak seperti itu. Kenapa? Allah Ahad. Kalau seperti yang kamu pikirkan berarti Allah dua. Sama. Bisa dapat ya? Dari kata Al-Ahad. Dari nama Allah Al-Ahad. Wahid. Tidak.
batil takyif, pasti salah. Karena Allah ahad. Allah bersendirian dalam sifat-sifat kemuliaan dan keagungannya. Fala yusyrikuhu fiha musyarikun. Allah tidak disamai dengan kesamaan. Walaysa lahu fiha syabihun aw mathil. Tidak ada syabih dan mathil yang serupa dan mirip dengan Allah. Syabih dan mathil, mislah dan syibhun itu artinya sama. Apa artinya? Ya sama. Sama-sama, sama. Bedanya begini, bedanya kata para ulama, kalau masil sama dari segala sisi. Misalnya antum datangkan botol Rapid 2 begini, hadza masilu hadza. Persis isinya full dua-dua belum dibuka. Dikatakan hadza mislu hadza, hadza masilu hadza. Persis. Tidak ada beda. Dari segala sisi sama. Syabih itu sesuatu yang sama tapi ada beberapa satu atau beberapa sisi satu atau dua yang tidak sama. Tapi kebanyakannya sama. Itu syabih. Bisa dipahami? Teman lawannya syabih, nadhir. Nadhir ada samanya tapi sedikit. Kebanyakannya tidak sama. Tapi ada sama satu duanya. Satu dua yang sama. Satu dua sisi samanya. Itu nadhir. Tiga-tiganya tidak ada bagi Allah. La nadhira lahu, wala syabiha lahu, wala mathil. Tidak ada. Nah, makanya pakai ayat laisa kamitslihi syai'. Allah pakai misil. Ya Allah pakai misal. Taib. Fa'anna lil ukuli an ta'rifa kunha. Bagaimana untuk akal mengetahui kunha sifatihi? Kunhu itu bentuk spesifikasi, bentuk detail sesuatu. Kun. Hah? Bagaimana fa'anna lil ukul? Bagaimana mungkin akal mengetahui kunha sifatihi? Bentuk detail sifat Allah Jalla wa Ala. Sementara Allah ahad. Bal kullu ma yakhturu bil bal. Bahkan dipastikan kata Syekh, semua yang muncul di pikiranmu, yang muncul di benakmu, minal kamal, dari kesempurnaan. Seindah apapun kamu gambarkan, khayalkan Allah dalam pikiranmu kata Syekh. Fallahu a'zam. Maka Allah Jalla wa Ala jauh lebih agung daripada itu, lebih indah daripada itu, lebih agung daripada itu. Iya. Fallahu a'dham min dzalik wa ajallu. Bagaimanapun kita indahnya, paling pikiran manusia tidak jauh-jauh dari apa yang dia lihat. Ya kan? Syekh sudah katakan tadi, qasir, pendek, terbatas sekali pikiran itu. Jelas ya? Masya Allah. Ketiga, faedah berikutnya tentang al-ahad. Al-wahid, isbatu jami'i sifatil kamal. Bihaitsu la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun alal jalali wal jamali litafarrudihi jalla wa azza bil kamalil mutlaq alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Ketiga, Masya Allah, terdapat dari nama Allah Al-Ahadu Wal-Wahidu, terdapat penetapan semua sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah. Dari sisi mana? Dari sisi tidak ada yang kurang, tidak ada yang luput dari sifat kesempurnaan itu untuk Allah. Sekarang begini, sifat-sifat apa yang ada pada manusia yang kalau tidak ada pada manusia itu aib bagi dia? Atau kalau kita tetapkan lawan dari sifat itu, aib bagi dia. Sifat apa? Pendengaran. Kurang bagi manusia kalau tuli. Penglihatan. Aib bagi manusia kalau buta. Iya kan? Ilmu. Aib bagi mereka kalau jahil, bodoh. Tidak ada yang mau dibilang bodoh. Maka yakinilah jamaah sekalian, sifat-sifat itu Allah pantas lebih punya. Itu kaidah itu. Paten itu kaidah. Saya ulangi ya. Sifat-sifat pujian yang ada pada makhluk, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala aula biha, lebih pantas untuk itu. Kenapa coba?
Jawabannya kenapa? Waduh. Jawabannya kenapa? Kenapa Allah lebih pantas? Allah yang kasih. Bingung antum. Allah yang berikan. Masa Allah tidak punya, makhluk punya, Allah yang beri. Faqidu syai'i la yu'tihi. Itu kaidah. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberi. Kita yakin Allah yang berikan pendengaran, penglihatan, ilmu. Iya kan? Allah yang berikan semua. Maka wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, kenapa kamu tolak itu dari Allah sementara kamu akui ada pada makhluk sifat itu? Allah yang berikan mereka. Dari mana mereka pungut sifat itu? Dari mereka beli sifat itu. Pendengaran itu dari mana mereka beli? Dari mana mereka tukar pinjam meminjam? Tiba-tiba ada pendengaran dan penglihatannya. Allah yang berikan. Kenapa Allah kalian tolak sifat itu untuk Allah? Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Paham ya? Nah, ini poin ketiga ini. Itu dia. Jadi dalam makna al-ahad, al-wahid, penetapan semua sifat kesempurnaan. Dari sisi tidak ada yang lepas, yafut, tidak ada yang hilang, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat itu. Yang menunjukkan akan keesaan dan keindahan Allah. Kenapa coba? Karena Allah satu-satunya yang memiliki kesempurnaan mutlak. Hanya Allah. Itulah al-wahid, itulah al-ahad. Berarti semua, kembali lagi tadi. Berarti semua sifat-sifat pujian yang indah Allah punya. Allah punya. Makanya dikatakan alhamdulillah. Berarti segala pujian yang pantas untuk dia, untuk Allah. Maka cukup didatangkan dengan alhamdulillah. Karena kalau kita mau batasi, menyebutkan terus pujian, tidak bisa kita batasi. Maka cukup alhamdulillah. Makanya luar biasa itu alhamdulillah. Ya kan? Semua pujian kita masukkan, kita tenggelamkan, masuk semua di dalam kata alhamdulillah. Untuk Allah. Miliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau memuji manusia, bukan alhamdulillah. Madah. Iya, madah. Sana. Iya. Tapi kalau alhamd, iya, menyebutkan mahasina mahmud, kebaikan-kebaikan yang dipuji. Ya. Makanya tidak boleh memuji dengan alhamdu. Ya, alhamdulillah ya Zaid, tak bisa, haram. Alhamdu hanya Allah yang punya. Ya. Taib. Sudah ini paham ini ya? Yang ketiga. Keempat. Faedah keempat. Dari al-ahad al-wahid. Anna lahu min kulli sifatin min tilka sifat a'zamuha wa ghayatuha wa muntahaha wa anna ila rabbikal muntaha falahu minas sam'i akmaluhu falahu minas sam'i akmalihi wa minal basari akmalihi wa min kulli sifatin akmali wasfin wa atammahu kama qala subhana akmali wasfin wa atammihi kama qala subhana walillahil mathalul a'la. Taib. Faedah yang keempat dari al-ahad wal wahid, yaitu menunjukkan bahwa untuk Allah, milik Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifat ya, dari sifat-sifat itu kesempurnaannya ya, akhirnya ya, muntaha akhirnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha, karena kata Allah, kepada Allah Rabbmu lah akhir segala sesuatu. Hah? Ilmu di atas masih ada. Di atasnya masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Berakhir kepada? Hah? Sama siapa ilmu berakhir? Nabi? Jibril? Ada yang ajar mereka semua. Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ya kan? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu. Terus
gurunya, terus guru ke guru, sampai kepada para sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Masih ada? Masih ada. Jibril. Masih ada? Allah pemilik ilmu itu. Allah yang bagi ke semua. Dari Allah itu. Nah, ini maksudnya. Bisa dipahami ya? Ila rabbikal muntaha. Falahu minas sam'i akmalihi. Allah memiliki pendengaran yang paling sempurnanya. Hah? Allah memiliki penglihatan yang paling sempurnanya. Dan semua sifat-sifat berada pada kesempurnaan. Puncak kesempurnaan. Wa anna ila rabbikal muntaha. Walillahil maslul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Sudah ya? Taib. Berikutnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan 4 tadi, kenapa seperti itu? Karena Allah al-ahad. Cuma satu. Ada duanya. Ya. Yang kelima. Tanzihuhu subhanahu anin naqaisi wal uyubi. Idh hiya talhaqu awsaful makhlukin. Taib. Ammal ahadu subhanah faqad tafarrada bil kamali wal azamati wal jalali bila syabihin wala mithalin. Walihada qala ta'ala fi tanzihi nafsihi anil waladi subhanahu wa huwallahul wahidul qahhar. Kelima, dari faedah al-ahad wal wahid, terdapat di dalamnya pensucian Allah. Tanzih, bisa dikatakan tasbih, tanzih. Pembersihan, pensucian. Ya, untuk Allah. Dari Allah apa? Dari kekurangan dan aib dan cacat. Ahad. Allah satu-satunya sembahan yang berhak diibadahi. Esa, tidak ada samanya. Berarti sudah dinafikan dari Allah segala sifat kekurangan. Kenapa? Karena kekurangan itu banyak. Selain Allah semua punya kekurangan. Berarti kalau Allah juga punya kekurangan, berarti Allah punya sama. Semua makhluk punya kekurangan. Tidak ada yang sempurna, hatta malaikat. Ya. Makanya salah itu orang bilang, sabar kok sama suamimu, sama istrimu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Dia bukan malaikat. Berarti konsekuensinya ucapanmu itu berarti malaikat sempurna. Salah, malaikat juga tidak sempurna. Jangan mengambil perumpamaan kesempurnaan untuk malaikat. Salah. Malaikat tidak sempurna juga. Ya. Kalau mungkin yang diinginkan dari ucapan itu mungkin tidak punya salah, iya betul, malaikat tidak punya salah. Tapi tidak mengharuskan malaikat tidak punya salah, tidak pernah melanggar perintah, tidak pernah terjatuh dalam larangan, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat dari perintah Allah. Tidak mengharuskan berarti malaikat apa? Sempurna. Cukuplah malaikat itu dikatakan kurang ketika dia tidak bisa mencipta diri sendiri. Kelas. Akhir kalam. Iya kan? Akhir kalam. Malaikat dicipta oleh Allah, diadakan, tidak mampu mengadakan dirinya sendiri. Sudah. Kurang aib. Makhluk. Jelas ya? Belum lagi dari sisi yang lain, bagaimana takutnya sama Allah. Dengarkan firman Allah aja selangit, bergetar hati mereka, bahkan ada yang pingsan. Malaikat. Takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ya, kekurangan bagi mereka, aib. Ya, naqas. Lihat, dari si mana pensucian Allah Subhanahu wa taala, pembersihan, tanzih, kesucian untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hiya, apa ini hiya? Kembali ke mana ini hiya? Hiya an-naqais wal uyub. Karena aib-aib, cacat-cacat itu talhaqu awsafal makhlukin. Itu ada pada sifat-sifat makhluk. Kalau ada pada Allah berarti sama. Sementara Allah ahad. Tidak ada samanya. Kan begitu. Ammal ahad, adapun Allah ahad, subhanah, faqad tafarroda. Sungguh Allah telah bersendirian bil kamal, dengan kesempurnaan itu. Wal azamah, keagungan itu. Wal jalal, kemuliaan. Bila syabih, tanpa ada miripnya. Wala misal, dan tanpa ada yang serupa.
Masya Allah. Paham ya? Walihada qala. Oleh karena itu buktinya ketika Allah sucikan dirinya sendiri dari anak. Allah tidak punya anak, tidak mengambil anak. Karena mereka mengatakan, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Allah sucikan. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah dari itu. Maha suci Allah dari itu. Punya anak. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang wahid. Nah, yang satu. Maha satu. Lam yalid wa lam yulad. Taib. Sudah ya? Jadi kesimpulannya sifat al-ahad, ahadiyah dari nama al-ahad dan al-wahid di dalamnya terdapat tanzih. Masya Allah. Yang berikutnya yang keenam. Wujubu al-iqrari bitafarrudihi subhana bil kamal al-mutlaq fi dhati wa sifatihi wa af'alih wa i'tiqadi dhalika fil qalbi wa hadha huwa tauhidul ilmi. Ini penting sekali ini. Ya. Dari sifat al-ahad, nama al-ahad, wajibnya kita mentakrir, menetapkan dalam hati, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keesaan Allah dan kesempurnaan mutlak bagi Allah dalam zatnya dan sifat-sifatnya. Dalam zatnya berarti cuma Allah satu-satunya sembahan, dan pada sifatnya hanya Allah yang sendiri yang sempurna pendengarannya, yang hanya Allah sendiri yang sempurna wajahnya, hanya Allah yang sendiri sempurna penglihatan dan pendengarannya dan seterusnya dan sifat. Paham ya? Dan harus kita yakini hal tersebut dalam hati. Paham? Ini istilahnya kata para ulama, istilahnya tauhidul ilmi. Tauhid ilmu. Inilah yang dibahasakan dalam oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tauhidul asma wa sifat dan tauhidul rububiyah, tauhidul ilmi, tauhidul ma'rifah. Itu dia. Karena kita memahami itu dari nama-nama dan sifatnya Allah, dari rububiyahnya Allah, sehingga yakinlah Allah esa di situ. Nah, nanti penghambaan kita hanya untuk Allah, ikhlas tidak boleh sama yang lainnya, itu adalah tauhid uluhiyah. Hasil dari tauhidul rububiyah dan asma wa sifat. Ibnu Qayyim bahasakan uluhiyah, tauhidul tolab wal tauhidul qasd. Tauhid yang dituntut, itu dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dia. Jelas? 7. Wujubu ifradihi subhanahu wahdahu bil ibadati wa ikhlasid dinillah. Wa anna tafarrudahu subhanahu wahdahu bil khalqi wal rizqi wal ata'i wal man'i wal khafdi wal raf'i wal ihya'i wal imatati yujibu ay yufarrida au yufrida bisa juga ay yufrida wahdahu bil ibadah. Wa hadha huwa tauhidul amali. Ini dia amalinya. Tadi ilmi, ini amali. Maka dari nama al-ahad dan al-wahid wajibnya kita mengesahkan Allah dalam ibadah, mengikhlaskan itu untuk Allah. Iya, karena keesaan Allah dalam mencipta, memberi rezeki, memberi, menghalangi dan merendahkan, menghinakan dan memuliakan, mengangkat, menghidupkan dan mematikan, maka konsekuensinya harus kita esahkan Allah dalam ibadah. Itulah namanya tauhidul amali. Tadi tauhidul ilmi, tauhidul i'tiqad. Sekarang pembuktiannya uluhiyah. Itu semua terkandung dalam nama al-ahad. Terakhir yang ke-8. Ar-raddu 'alal musyrikina wa jami'i sunufil mubtilin mimman lam yakduru taib. Lam yakdurullaha haqqa qadrih. Ya. Wa lam yukirru lahu bitafarrudih wa kamalihi wa fattakhadhu ma'ahu asy-syuraka'a wa darabu lahu al-amthala wa dhannu bi dhanna su'i wa antaqasu janabar rububiyyati wa naqadu maqsudal khalqi wa huwa at-tauhid wa ifradullahi bidzulli wal khudu'i wa sa'iri anwa'il ubudiyyati fashma'azzat qulubuhum minat tauhid wa nafarat nufusuhum minal haqqi wal huda. Qala ta'ala wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah
Wa idza dzukiral ladzina min dunih idza hum yastabshirun. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala ta'ala wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Wa qala ta'ala dzalikum bi annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa yusyrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Razaqanallahu tahqiqa tauhidihi wa husnal iman bitafarrudihi wa wahdaniyati innahu samiyyun mujib. Terakhir dari nama Al-Ahad wal Wahid, bantahan terhadap orang-orang musyrikin dan semua firqah-firqah, semua ya kelompok-kelompok yang batil yang mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ma qadarullah haqqa qadri. Ayat. Mereka belum mensifatkan Allah dengan sebenar-benarnya. Walam yuqirru lahu mereka belum mengakui, belum mengimani keesaan Allah dan kesempurnaannya. Dari si mana? Mereka menjadikan bersama Allah ada tandingan-tandingan Allah. Dan mereka membuat untuk Allah ada lawannya Allah. Dan mereka wadhannu bi dhannasau. Mereka menyangka untuk Allah ada sangkaan-sangkaan. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kata Allah, mereka menyangka untuk Allah sangkaan-sangkaan buruk. Itu orang jahiliyah. Iya. Lihat burung, lihat ini, lihat itu. Terjadi lagi mau terjadi lagi ini. Dhannasau. Ya kan? Dhannasau. Iya. Ketika dapat musibah, ya, dapat ini, dapat itu, kritik Allah. Iya. Kritik takdir dan seterusnya, itulah pokoknya semuanya dipenuhi dengan buruk sangka bersama Allah, itu orang jahiliyah. Makanya kata Aisyah, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalasati qabla wafati bisalas. Saya dengarkan Nabi mengucapkan ucapan sebelum meninggalnya 3 hari sebelum wafatnya. Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah pernah kalian meninggal, jangan pernah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka sama Allah. Itu jahiliyah, itu pekerjaannya. Selalu berburuk sangka sama Allah. Jelas ya? Taib, wang taqasu janabat rububiyah, dan mereka mengurangi, mencacati Allah dalam hal rububiyahnya. Maksudnya mengatakan ada ya, yang memberi ini selain Allah, yang memberi selain Allah. Ya. Wa naqadu maqsudal khalq, dan mereka membatilkan, membantah, mengkritik. Ya. Maksud penciptaan makhluk, yaitu ya, mengesahkan Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka seakan-akan menolak itu. Allah cipta untuk ibadah, mereka tinggalkan ibadah. Mereka serahkan ibadah untuk selain Allah. Naqadu, melawan hikmah. Itu naqadu, ya. Padahal Allah cipta makhluk untuk menyerahkan ibadah untuk Allah, kepada Allah, bidzul, dengan merendah kepada Allah, wal khudu' wasairu anwa'il ubudiyah, dan ya, semua jenis-jenis penghambaan. Fashma'azzat qulubuhum minat tauhid, maka hati mereka mengingkari tauhid, kabur dari tauhid. Nak mau. Ya. Wa nafarat, mereka lari. Jiwa-jiwa mereka lari dari kebenaran. Allah katakan ketika Allah disebut semata-mata hanya Allah, ya, disebut isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Orang hati-hati orang yang mengingkari hari akhirat tidak mau, isma'azzat. Mendustakan itu, menolak itu. Ya, tidak senang dengan itu, isma'azzat. Tapi kalau disebutkan selain Allah, Lata wal Uzza wa mana? Nah, ini baru. Itu musyrikin. Nah, ini baru ini. Tapi kalau Allah disebut, enggak mau memang kalau dia cuma satu saja. Ya. Tapi kalau disebutkan selain Allah ini dan itu, baru mereka bergembira. Jelas ya? Allah Ta'ala, Allah berfirman, kalau kamu sebut wahai Muhammad Rabbmu dalam Al-Quran semata-mata hanya Allah, ya mereka akan berpaling darimu dengan berlari. Ya, lari ke belakang, mundur, tidak mau dengar. Allah berfirman, demikian itulah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika diajak mereka kepada Allah, ya, kafartum. Ya, kalian itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau diajak kepada Allah. Wa yusyrik bihi tu'minu. Ya. Kalau
disekutukan Allah Subhanahu wa taala, kalian beriman, kalian suka. Fal hukmu lillahil aliyil kabir, maka hukum itu untuk Allah semata yang maha tinggi lagi maha besar. Terakhir beliau berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita sebuah rezeki berupa kemampuan untuk mentahqiq tauhid, menyempurnakan tauhid serta mengamalkannya, dan semoga Allah menganugerahkan kita semua ya kebaikan iman, ya iman yang baik dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha menjawab doa. Wallahu alam. Cukup dulu ya, nanti mahdzal qadar. Wa qul hamdik syada la astaghfiruka wa atubu ilaik.